Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ardita Rizka Agustina dengan NIM 222141011 dari kelas Mazawa 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu mind map pembentukan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Untuk pembentukan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad terdiri dari dua periode, yaitu yang pertama periode Mekah dan yang kedua yaitu periode Madinah. Untuk pembentukan hukum Islam pada masa periode Mekah, periode ini bisa dikatakan periode awal Islam datang. Pada periode ini, Nabi Muhammad SAW telah berdakwah selama 13 tahun. Untuk lebih jelasnya, uraian tentang pembentukan hukum Islam pada masa Nabi adalah sebagai berikut. A. Penanaman akidah. B. Kebenaran kandungan Al-Quran. C. Penguatan terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. D. Janji atas keimanan serta ancaman bagi yang ingkar. E. Pembinaan akhlak. F. Pembenahan dan pemilahan adat istiadat. G. Penjelasan hakikat manusia mulai dari kandungan hingga kematian. H. Pengungkapan konsep duniawi. Dengan adanya penekanan akidah pada awal Islam datang, hal ini memiliki sosial efek sehingga banyak dari kalangan bangsa Arab yang secara langsung mencintai dan mengagumi Islam, meskipun banyak masyarakat di sekelilingnya yang menghalangi untuk menerimanya. Untuk periode yang kedua yaitu pembentukan hukum Islam periode Madinah. Periode Madinah ini berbeda dengan periode Mekah karena pada periode ini bukan lagi penanaman akidah yang menjadikan misi utama untuk Nabi, melainkan Nabi mempunyai tujuan membentuk masyarakat yang madani dan berkeadaban, sehingga banyak ayat Al-Quran yang turun pada masa ini. Kebanyakan berbicara tentang sosial kemasyarakatan dan tata cara ibadah. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut. A. Perwujudan keimanan dalam interaksi sosial. B. Perintah ketaatan kepada Nabi. C. Petunjuk fungsi Al-Quran. D. Pembentukan hukum keluarga. E. Penetapan etika sosial, pemberlakuan hukum-hukum pemerangan, diplomasi pemerintahan, dan hukum acara pidana. Yang F atau yang terakhir yaitu penetapan pendistribusian dan sumber keuangan. Karakteristik periode Madinah yang berlangsung selama 10 tahun ini, Nabi lebih fokus memberikan konsep kelembagaan pada masyarakat Madinah karena memang secara sosiologi masyarakat Madinah sudah mempunyai sebuah sistem kenegaraan dan sosial masyarakat yang sudah tercerahkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sumber hukum ada dua. Yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran, yang kedua bersumber dari As-Sunnah. Al-Quran merupakan sumber pertama dalam menyelesaikan masalah karena Al-Quran berasal dari Allah yang turun langsung lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan As-Sunnah adalah semua perbuatan, perkataan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ijtihad Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang sering muncul, apakah memang Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ijtihad? Jawabannya ya, ternyata Nabi Muhammad SAW pernah melakukan ijtihad di bidang kemaslahatan umat atau syariat. Contoh ijtihad Nabi Muhammad SAW di bidang kemaslahatan yaitu penempatan pasukan perang Badar. Dan sedangkan contoh dalam hal syariat adalah pemberlakuan terhadap tawanan perang Badar karena memang pada saat itu belum ada ayat Al-Quran yang menerangkan bagaimana cara memberlakukan tawanan perang. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.